Shalom teman-teman semua yang ada di rumah. Hari ini kita berkumpul bersama dalam ibadah remaja. Walaupun kita beribadah secara online, kiranya tidak mengurangi niat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan begitu, Pian? Itu tidak dong. Nah, sekarang kita ada di sini untuk mengajak kalian semua untuk beribadah bersama kami. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, supaya berjalan dengan lancar Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman masih semangat kan? Sekarang kita akan melanjutkan pujian kita yang terdapat dalam NKB 7, nyanyikan nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Teman-teman, mari kita
mendengarkan satu pujian sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu pribadi yang mengenal hatiku. Sayang haus, rindu aliran sungai. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah yang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh hati-hatiku kau tahu. Membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Mana yang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan hati-Mu. Shalom. Halo Pak D. Pak D, boleh duduk kak? Boleh, boleh tentunya. Neteh nang udah Pak D udah sing gen. Oh iya, ada 2 aja nih. Bibi, Bi, bawain dong tehnya lagi 1. Ada tamu nih. Kamu lot tembok. Biasanya aduh Pak D lagi bosan tadi di rumah. Nggih, makasih Mo. Nggih, makasih. Kayaknya kenal ya. Istri Pak D kayaknya. Iya, Pak D tadi bingung di rumah ngapain nih Halo. gitu loh. Kok biasanya kita bulan-bulan ini kan, lagi sibuk-sibuknya kan di gereja nih. Wah, banyak kegiatan biasanya di bulan Juli. Ulang tahun gereja kita kan. Ya, ulang tahun gereja kita. Lo yang keberapa? Ayo, Jo, Pian.
89 kayaknya. Masa? 89 kayaknya Pak De. Udah lumayan berarti. Tahun 2020 dikurangi 1931. Bener? 8 pintar kamu. Wah, Oh 89, 9 ya. Jadi kalau dilihat dari usia manusia memang kan udah umur. Kakekmu berapa umurmu? Umur kakekmu? 80-an. 80-an. Oh, kalau bapaknya Pak D 88 tahun ini. Iya, wih. Ya udah tua ya kalau dari sisi manusia ya. Iya. Oh ya, minggu ini hari Minggu kita ada ibadah remaja. Kita udah ditunggu sama teman-teman nih. Ayo kita buka Alkitab yuk, biar teman-teman di rumah juga bisa baca Alkitab, bisa renungkan bersama-sama. Ini berkaitan dengan ulang tahun kita. Ayo kita, Iya, nih kebetulan ada Alkitab sini. Iya. Ya, kita buka Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Tapi sebelum kita baca, kita berdoa dulu ya. Mari ayo pian kita berdoa semuanya. Mari. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur meskipun saat ini kami tidak bisa bersekutu dengan teman-teman remaja, namun kami rindu pada saat ini, pada pagi ini untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati kami untuk kami bisa mengerti firman yang akan kami baca dan tentunya kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami akan memulai membaca firman hari ini. Amin. Oke, kita baca yuk. Tadi dari mana tadi? Kisah Para Rasul 2. Iya. Siapa Jo yang akan baca? Silakan Jo, dibaca Jo. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan bersama-sama dengan bergembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, terima kasih pembacaannya Jo. Nah ini menceritakan tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Jemaat kita juga mula-mula demikian. Jadi waktu itu, waktu jemaat kita mula-mula di sini, itu kita kan nggak dikasih belanja, banyak tantangan kita, jadi susah banget hidupnya. Makanya sempat dulu orang tua kita, kakek nenek kita dulu tuh bikin warung di sini, di Mecandi, bikin warung di sana. Jadi kita yang orang-orang percaya itu belanjanya di sana, kita punya. Nah itu peran kita. Waktu itu mereka juga sehati. Jadi kalau ada yang sakit ditengok, didukung, ada yang kekurangan apa dibantu. Nah, sama seperti ini. Jemaat mula-mula ini kan efek dari Petrus yang khotbah setelah pencurahan Roh Kudus itu. Petrus khotbah luar biasa, dia berkhotbah sehingga menyebabkan 3.000 dikatakan tadi ya. Berapa itu? 3.000 jiwa. 3.000 orang menjadi percaya. Luar biasa itu efek dari khotbah si Petrus itu. Nah, jadi setelah mereka menerima Yesus, mereka hidup dalam, orang-orang percaya ini hidup dalam sebuah persekutuan. Apa dikatakan tadi? Mereka itu, intinya mereka itu sehati ya, saling peduli. Ada yang punya jual tanah, dikatakan demikian, mereka bagikan kepada yang memerlukan ya. Jadi mereka setiap hari makan bersama,
mereka pokoknya mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang luar biasa. Nah, yang adik-adik di rumah juga ya. Jadi setelah kalau kita baca itu kita melihat luar biasa saat itu. Mereka aktif juga ya. Mereka aktif. Kamu berdua udah aktif dalam persekutuan? Ya, aktif Pak. Wah, aktif ya, jadi pengurus di remaja kan? Itu ya. contoh. Nah, jadi luar biasa. Jadi jemaat yang yang memang betul-betul terpanggil untuk menjadi orang percaya itu akan nampak dari akan banyak orang suka gitu loh. Ada di sana di ayat berapa dikatakan tadi itu? Ayat 47. Benar ya? Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. iya, itu kalau memang kita betul-betul dalam persekutuan yang baik dan benar itu efeknya banyak semua orang di lingkungan kita, lingkungan persekutuan, baik persekutuan remaja, dimanapun kita berada, pasti kita disukai. Itu efek dari persekutuan yang benar. Berikutnya juga kita harus aktif. Kamu kan sudah jadi pengurus remaja ini. Nah, teman-teman di rumah juga demikian. Sebagai persekutuan orang percaya, persekutuan remaja, semua harus aktif berperan. Jadi setiap ada kegiatan nanti ya, sekarang kan masa pandemi kita nggak bisa kemana-mana ya, tapi setidaknya kita kan punya grup remaja WA aktif di situ, ada apa diungkapkan di sana biar nggak Pak D rajin setiap hari bagi renungan, nggak ada yang komen. Dibaca nggak tuh renungan yang Pak D kirim? Didengerin Pak D. Oh dengerin, oh ya. Oh didengerin ya, orang beraudio ya, aktif. Jadi kadang-kadang boleh adik-adik, boleh komen, ya saya terberkati dengan firman hari ini. Teman-teman yang lain gimana? Aktif juga harus ya. Apalagi nanti kalau sudah normal kembali, kita juga harus aktif dalam persekutuan kita. Persekutuan di gereja khususnya ya. Biasanya kita kan persembahan pujian, dalam ibadah umum, dan banyak. Nah itu ciri-ciri persekutuan yang sehat itu. Jadi mereka aktif, mereka sehati, dan juga ciri-cirinya lagi disukai siapapun, dimanapun berada itu disukai. Kalau udah kita tidak disukai di tempat kita berada itu berarti ada yang nggak benar dari tingkah laku atau keberadaan kita. Jadi ingat pertama apa? Sehati dengan teman-teman ya, dengan lingkungan kita. Yang kedua aktif. Seperti jemaat mula-mula. Yang ketiga efeknya lingkungan pasti akan Menyukai. Iya menyukai. Nah itu jadi jemaat mula-mula itu sungguh luar biasa ya kalau saya ulangi tadi. Jadi kalau saya ulang tadi efek dari khotbahnya Petrus berapa orang percaya? 3.000. Luar biasa itu efek. Karena Roh Kudus yang menyertai mereka. Nah mereka pun aktif dalam kehidupan seperti poin 3 tadi. Mereka sehati dalam persekutuan, mereka aktif semua. Dan banyak orang menyukai. Jadi begitu pun jemaat mula-mula di Budo ini dulu, meskipun mereka dibenci dulu di awal-awal itu, tapi mereka tetap semangat. Ya adik-adik di rumah juga gitu, meskipun ada orang yang membenci, tapi kalau kita memang sudah benar, tidak semua orang yang membenci, pasti akan banyak juga orang yang akan menyukai adik-adik. Ya, oke. Meskipun firman Tuhan sebentar ya, kita ulang tahun yang ke-89, jangan kita malah menjadi jemaat atau remaja yang makin tua makin renta, tapi makin dewasa dalam iman ya. Semakin kuat dalam iman. Semakin kuat. Wih hebat nih calon pendeta ya. Persilain dong Pak D minum nih tadi. Waduh. Minum dulu ya. Kita seruput kopi. Makasih ya. Oke, jadi setelah kita baca renungkan firman Tuhan, berdoa sekarang lagi kita tutup. Tadi kan kita udah berdoa tadi. Iya. Ayo kita berdoa yuk. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini kami bisa belajar bagaimana jemaat mula-mula dalam persekutuannya. Dan kami juga ingin sebagai remaja, para remaja juga bisa belajar dari persekutuan jemaat mula-mula. Jadi agar kami sehati dengan teman-teman remaja, para remaja, kami aktif dalam persekutuan meskipun saat ini sedang dalam pandemi. Namun kami aktif bertanya, menanyakan kondisi teman-teman
dimanapun berada dan mendukung dalam doa. Kami yakin kasih Tuhan akan nyata dan semua orang akan senang dengan kami dan tentunya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman yang bisa kami dengar dan renungkan pagi ini. Amin. Waduh, ini habis ibadah kita ngapain ya? Kita Punya sepeda nggak? Punya. Boleh yuk. ya, Pak. Boleh Pak De siapin sepeda dulu ya. Ya Pak De. Oke dah, terima kasih minumnya. Iya, Makasih, Pak De. Pak De. Kita bisa bagi firman. Sekarang kita biar fisik juga sehat. Iya. Oke ya, siap-siap Iya. ya. Ya Pak De. Oke. Hati-hati di jalan. Ayo makasih. Hati-hati, Pak De. Iya, tinggal kecok tembok. Teman-teman, sekarang kita akan membawa persembahan kita. Kiranya teman-teman mempersiapkan persembahan teman-teman dengan baik. Dan kita akan mengangkat satu pujian untuk mengiringi persembahan kita, yaitu betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Teman-teman, mari kita berdoa untuk berdoa persembahan sekaligus kita berdoa untuk penutup. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami sudah mengumpulkan sedikit berkat-Mu. Tolong Kau berkati berkat yang kami sudah kumpulkan. Tolong berkati persembahan kami, semoga bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Tolong Kau berkati. Terima kasih atas berkat-Mu sudah menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian yang terdapat dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Topan dunia, Tuhanlah pelindunganmu. Kendang digoncang semesta, Tuhanlah pelindunganmu. Badai menyerang, Tuhanlah pelindunganmu. Adanya Kau tetap berperang, Tuhanlah pelindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, perlindungan
Teman-teman, ibadah kita sudah